Halo semuanya, selamat datang kembali di area evaluasi. Hari ini, kita akan membahas topik, bagaimana cara dapatin semua hal yang kita mau dengan satu hal ini. Kekayaan, mobil bagus, gebetan, pekerjaan semuanya bisa kita dapetin. Serius, semuanya bisa, baik cowok atau cewek. Caranya dengan menggunakan hukum Law of Attraction. Sebenarnya hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik yang disingkat LOA ini sudah cukup familiar terutama di kalangan orang-orang hebat. Sadar tidak sadar, mereka pasti sudah melakukannya bahkan kita pasti secara enggak sadar juga pernah. Contohnya, pernah gak kita ngebayangin skenario hal-hal buruk dalam pikiran? Dan ternyata itu benaran terjadi. Nah itu contoh sederhananya sebelum saya bahas lebih detail mengenai hukum LOA dan cara kerjanya. Saya sering banget dengar suatu pertanyaan seperti kenapa ya? Kita kalau ngincar sesuatu malah ujungnya gak pernah dapat. Itu semua karena kita terlalu fokus ngejar, sehingga kita melupakan hal-hal yang penting. Ingat bahwa Tuhan dan alam semesta itu bekerja dengan cara, kalau kita pantas maka kita akan mendapatkannya. Dengan kata lain, ya kita belum pantas, belum saatnya kita mendapatkannya. Hukum LOA ini mungkin terdengar konyol di telinga kita, tapi percayalah hasilnya bagus banget. Kebetulan saya sempat searching dan ternyata ada yang mempublikasikannya di YouTube. Oke langsung aja, ini dia hukum Law of Attraction. Pembahasan hukum LOA di sini akan saya bagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama mental. Saya mau menekankan di sini bahwa apapun yang kita pikirkan dan lakukan semuanya dapat mempengaruhi energi kita. Energi apapun yang kita keluarkan baik positif atau negatif bakal ditangkap oleh alam semesta dan kemudian diolah menjadi realita yang akan kita alami. Nah, bagaimana caranya mengubah energi yang keluarkan melalui pola pikir atau mental kita? Sebenarnya ada banyak cara tapi yang biasanya dilakukan adalah affirmation gratitude dan visualization teknik affirmation. Dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata atau statement positif secara berulang kali. Contohnya kita bisa bilang, saya orang kaya, saya sukses, saya telah mendapatkan segalanya dan lain-lain. Lalu teknik gratitude dapat dilakukan dengan cara mengucapkan syukur. Seperti yang biasa kita dengar, siapa yang bersyukur akan diberikan lebih. Tapi siapa yang tidak bersyukur, miliknya akan diambil kembali. Teknik gratitude bisa digabung dengan teknik affirmation, contoh menjadi seperti, terima kasih Tuhan, saya kaya, terima kasih Tuhan, saya sehat, terima kasih Tuhan, saya masih bisa hidup. Dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teknik visualization, yaitu dengan cara memvisualisasikan dan memanifestasi apa yang kita inginkan, contohnya apa yang menjadi target kita. Bisa diprint gambarnya dan tempel di kamar, atau jadikan wallpaper HP. Sehingga hal tersebut terus ada di pikiran kita, dan masuk ke alam bawah sadar. Bahwa kita memiliki keinginan hal tersebut. 3 teknik ini adalah alat bantu untuk menjadikan energi kita positif di alam semesta. Sehingga, nantinya hal itu akan terjadi pada diri kita. Lanjut, yang kedua tindakan. Kita udah punya mental dan energi yang positif yang berikutnya lu lakukan adalah, tunjukkan aksi fokus kita untuk menjadi yang terbaik. Jalani hidup dengan inovasi dan kerja keras. Ubah konsep mengejar, menjadi menarik di dalam hidup kita. Terus seperti itu sehingga nantinya hal yang kita inginkan akan tertarik sama kita. Karena value kita sudah sangat banyak. Selama kita dalam proses, jangan sekali-kali kita ragu. Apakah kita bisa mencapainya? Atau tidak? Karena kalau kita ragu, atau tidak percaya, ya, kita akan mearsa kembali ke awal sama saja, mengulang ke tahap awal. Kalau agak kurang make sense, biar lebih jelas kita pakai contoh aja. Misalnya, ada 2 orang Asep dan Ucok yang baru lulus kuliah, mereka berdua sama-sama pengen cari kerjaan. Dan soal skill mereka berdua seimbang.
Si Asep langsung brutal lamar sana-sini, ikut job fair, minta info loker terus, dan lain sebagainya. Sedangkan si Ucok, dia terlebih dahulu fokus melakukan riset terhadap apa permasalahan yang perusahaan-perusahaan sedang dialami. Lalu Ucok juga mencari tahu solusinya. Lalu singkat cerita mereka interview si Asep menjawab dengan jawaban-jawaban pasaran. Saya akan memberikan yang terbaik, saya akan ini, saya akan itu, dan sebagainya. Sehingga si interviewer merasa Asep sama dengan orang-orang yang lainnya. Sedangkan si Ucok, dia terlebih dahulu bertanya, kira-kira dengan adanya lowongan pekerjaan ini, masalah apa yang sedang ada di perusahaan? Apa yang sebenarnya perusahaan inginkan? Si interviewer menjawab. Dan kemudian Ucok mengatakan, saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini pastinya lebih menarik di mata interviewer. Jadi konsepnya? Kalau dibilang si Asep salah, dia tidak salah, tapi Asep, sifatnya itu tertarik, sedangkan yang tertarik bukan cuma Asep. Bandingin sama si Ucok, dia bisa menarik, sehingga si interviewer merasa Ucok adalah orang yang spesial dan jarang ditemukan. Gimana? Susah ya untuk dapetin apapun yang kita mau. Ya memang perlu perjuangan, tidak gampang, tidak instan. Kalau gampang semua orang bisa. Kebanyakan orang gagal pada tahap bertindak. Oklah anggap saja kita udah ngerti teknik-teknik loa yang bisa bikin energi kita bagus. Tapi semua itu percuma kalau enggak ada tindakan nyata dari diri kita sendiri. Karena rumus dari pencapaian adalah hasil penjumlahan dari berpikir dan bertindak. Percuma kita terus-terusan ngebayangin, bisa jadian sama cewek atau cowok yang kita suka, atau kita berpikir terus udah punya mobil bagus mau pakai teknik apapun, juga enggak akan dapat. Kalau kita enggak bertindak untuk improve diri kita dan naikin value kita. Mulai dari sekarang coba ganti sifat mengejar menjadi menarik, fisikan baik-baik, apa yang menjadi target. Percaya bahwa kita sudah mendapatkannya dan tunjukkan aksi kita meraih hal itu. Stay positive. Area Evaluasi